Anda kembali di News Siang, pemirsa. Seorang tamu salah satu hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah kamar. Ya, korban diduga pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Dengan alat pelindung diri, petugas medis mengevakuasi seorang tamu hotel yang ditemukan tak bernyawa di dalam kamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban bernama Imam Hendrianto berusia 61 tahun, warga Kelurahan Durikepa, Kebun Jeruk, Jakarta. Hasil pemeriksaan sementara, korban merupakan pasien COVID-19. Diketahui korban sempat dirawat di salah satu rumah sakit, namun memutuskan untuk menjalani isolasi mandiri di hotel. Penemuan jasad korban berawal ketika pihak hotel hendak mengkonfirmasi perpanjangan kamar. Pertama itu yang bersangkutan itu awalnya mau ditanya apakah mau lanjut atau enggak terkait ini durasi kamar. Karena tidak ada jawaban, makanya petugasnya masuk dan menemukan sudah tergeletak di atas tempat tidur masalahnya. Selanjutnya gimana? Itu kita sudah dengan Satgas COVID kita akan menangani terkait dengan pemeriksaan COVID-nya nanti. Untuk kepentingan penyelidikan, Satgas COVID-19 membawa jasad korban ke Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Kita menuju informasi lainnya, pemirsa. Beredarnya penjualan masker medis di pinggiran jalan saat ini dengan harga yang sangat terjangkau. Ini tentunya menarik minat masyarakat untuk membeli, Fandi. Iya, betul. Namun harus diwaspadai pemirsa bahwa tidak semua masker tersebut adalah asli atau memenuhi standar kesehatan masker medis sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan, masker yang beredar itu ada dua, masker medis dan non-medis. Masker medis harus terdaftar dan diuji oleh Kementerian Kesehatan, sementara masker non-medis tidak perlu memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, pemerintah mewajibkan setiap warga negaranya menggunakan masker, sehingga harga masker dalam satu box berisi 50 pieces menjulang tinggi hingga jutaan rupiah, bahkan harga termurah capai ratusan ribu rupiah. Harga masker medis tersebut naik hingga ratusan persen dari awal harga masker per box hanya Rp25.000. Seiring berjalannya waktu, harga masker saat ini dijual di pinggir jalan hanya Rp15.000. Apakah ada sanksi dengan kualitasnya? Waspada penting daripada Anda celaka di belakangnya nanti. Kementerian Kesehatan kerap mendapat kabar tentang beredarnya masker palsu. Untuk membedakan masker tersebut berkualitas baik atau tidak bisa dibedakan dengan cara masker harus memiliki izin edar atau nomor izin edar biasanya tercantum pada kemasan masker. Cocokkan di info.alkes.kemenkes.go.id. Membeli masker medis di apotik dan tempat yang berkualitas. Tes visual masker asli mempunyai 3 lapis. Kita bisa merobek masker dan melihat ada 3 lapisan yang terdiri dari lapisan transklusen di bagian atas, lapisan putih di tengah, dan lapisan berwarna. Lalu uji air. Masker harus bisa melindungi orang lain dari batuk atau bersin. Kita bisa menuangkan air pada masker. Jika masker asli, maka masker bisa menahan air. Terakhir, uji bakar. Pastikan lapisan tengah masker tersebut bukan kertas. Ketika kita membakar lapisan tengah tersebut dengan api, filter tersebut seharusnya tidak terbakar, melainkan hanya meleleh. Diimbau untuk cermat memilih masker dalam menjaga diri dari penularan COVID-19. Jangan hanya tergiur dengan model ataupun harga. Yang penting kita memilih masker sesuai dengan kebutuhan kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini maraknya masker medis palsu mengkhawatirkan semua pihak, termasuk Anda juga mungkin pemirsa. Lantas bagaimana dari sisi medis kita kita menggunakan masker palsu agar tidak terjadi seperti itu? Bergabung bersama kami ada Dr. Ariyanti Anaya. Selamat siang, Dr. Ariyanti. Dokter, ini biasanya kita membeli masker terburu-buru. Bagaimana sebenarnya cara menguji masker medis ini palsu atau tidak? Di tengah kita harus terburu-buru memakai masker tersebut, dan mungkin kalau harus menguji memeriksa satu persatu maskernya mungkin tidak akan memakan waktu yang cukup panjang, Bu Ariyanti. Baik. Dokter bisa mendengar suara kami?
Ya, terima kasih Mas Fandi. Kedengaran ya suara saya? Silakan Dok. Ya, oke. Tentu pertama-tama kami dari Kementerian Kesehatan khususnya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat atas semakin meningkatnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan, terutama adalah dalam menggunakan masker dalam kegiatan sehari-hari. Dan kita sudah diinformasikan bahwa masker adalah salah satu upaya untuk kita mencegah dari tertularnya virus COVID-19 yang saat ini masih melanda di negara kita maupun di negara-negara lain. Nah, Mas Fandi, kita tahu bahwa masker ini dibagi dua. Ada masker medis maupun masker non-medis. Untuk masyarakat, kita memperbolehkan menggunakan masker medis, tetapi juga diperbolehkan untuk menggunakan masker non-medis. Tetapi kalau untuk tenaga kesehatan yang berkontak dengan pasien, maka diharuskan menggunakan masker medis. Kenapa? Karena masker medis ini mempunyai daya filtrasi yang tinggi yang bisa menghindarkan dari penggunanya dari tertularnya virus COVID-19. Kita tahu tentunya kalau tenaga kesehatan ini berisiko tinggi karena mereka berkontak langsung dengan pasien-pasien yang diduga terkena COVID-19. Nah, terkait dengan ada peredaran masker palsu di lapangan, ini harus kita cermati bersama, terutama di masyarakat ya yang saat ini memang banyak membeli masker seperti tadi disampaikan Mas Fandi, sering terburu-buru. Bisa dibedakan bahwa masker itu medis atau non medis. Pertama-tama tentu kita harus lihat masker medis itu selalu harus mendapatkan nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan sebelum beredar. Nah, itu harus dipastikan dan izin edar itu selalu tertera di dalam kemasannya. Ya. Kemudian kita bisa melihat biasanya masker ini lebih tebal karena minimal 3 lapis. Bahkan ada masker respiratory yang kita sebut N95 atau KN5, ini malah bisa lapisannya lebih dari 3 lapis, bisa 4 lapis dengan daya filtrasinya, bacterial filtration efisiensinya kita sampaikan itu di atas 95%. Dan untuk masker-masker ini dianjurkan untuk dokter yang langsung berkontak dengan pasien COVID, artinya dokter-dokter yang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit, karena kita harus memprotek tidak hanya dengan masker, tetapi juga dengan baju APD, ya, seperti itu. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk cermat membeli masker. Ya, kita tahu kok masker sekarang harganya sudah jauh lebih murah dibandingkan pada awal pandemi, di mana masker-masker ini langka, sehingga tentunya terjadi permainan harga lah di situ ya, karena biasa barang langka kemudian harga tinggi. Saat ini masker medis pun di Kementerian Kesehatan yang terdaftar sudah ada yang memiliki izin edar lebih dari 900 nomor izin edar, Mas Fandi. Sehingga sebenarnya pilihan masyarakat cukup banyak. Baik, Dr. Ariyanti. Variasi harga cukup banyak, seperti itu. Baik. Nah, tentu yang kami sarankan tentunya masyarakat membelinya di tempat-tempat yang memang diberikan izin untuk menjual masker. Baik, Dr. Ariyanti. Oke, disarankan. Seperti di toko obat. Disarankan membeli di tempat yang pasti dan juga harus ada izin edarnya. Kita lihat bagaimana di pasar pramuka saat ini, apakah masih banyak pedagang masker yang menjual tanpa izin edar ya, Fandi? Sudah ada rekan kami, Revika Sibarani di sana. Revika, apakah banyak masker tanpa izin edar di pasar pramuka? Ya. Data Fandi dan pemirsa, memang beredarnya masker medis palsu yang diperjualbelikan di masyarakat menjadi perbincangan beberapa waktu
terakhir. Memang sulit untuk akhirnya membedakan apakah masker medis tersebut tergolong asli atau bukan. Namun saat ini saya sudah berada begitu di salah satu pasar yang menjual masker medis, yakni Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Dan tadi juga saya sudah sempat berbincang begitu, Deta, Fandi, dan pemirsa, dengan beberapa pedagang yang ada di tempat ini. Memang sulit secara kasat mata untuk akhirnya menentukan apakah masker tersebut tergolong asli atau bukan. Dan memang untuk kepastian secara hakiki, masker medis tergolong asli ini hanyalah dapat diperoleh melalui uji laboratorium. Namun ada beberapa hal yang bisa Anda perhatikan jika Anda hendak membeli masker. Salah satunya adalah ini masker di kemasannya akan ada tulisan Kemenkes RI yang menunjukkan bahwa masker medis tersebut ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan secara langsung. Kemudian Deta, Fandi, dan pemirsa, Anda juga bisa melihat material yang terdapat dalam kemasan masker. Ini Anda bisa cocokkan dan nanti Anda juga bisa mencocokkan dalam website infoalkes.go.id yang mana nanti dalam pencarian Anda bisa mencari nama produk dan juga produsen, karena setahun terakhir setidaknya memang sudah terdapat 996 industri masker medis yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Kemudian saya juga dapat memberikan saran kepada Anda pemirsa bahwa ketika Anda sedang berada di luar begitu dan terkena air hujan, ini masker medis yang asli memiliki ketahanan terhadap air sehingga tidak mudah basah dan tidak mudah terkena air begitu. Jadi Anda bisa memperhatikan ketika Anda sedang berada di luar dan terkena air hujan begitu. Dan yang paling penting seperti yang tadi juga disampaikan bahwa untuk pemilihan tempat di mana Anda membeli masker ini harus menjadi perhatian penting, karena Anda harus membeli masker di apotik ataupun toko kesehatan yang sudah terpercaya, karena masker medis yang asli ini setidaknya memiliki efektivitas untuk akhirnya menyaring bakteri atau kuman minimal 95%. Bisa dibayangkan jika Anda salah memilih masker, ini ketahanan terhadap virus atau bakteri akan semakin rendah begitu, apalagi di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda lebih cermat memilih masker. Kembali ke studio, Deta dan Fandi. Baik, terima kasih Revika. Saya akan kembali ke Dr. Ariyanti. Dok, banyak masker yang sudah memiliki izin edar tapi dijual secara eceran. Jadi dalam box itu dia jual per eceran agar lebih murah. Apakah disarankan juga masyarakat membeli dengan gaya eceran? Ya, sebenarnya kami tidak menganjurkan untuk dijual secara eceran ya, karena kalau memang dia dikemas di box itu tentu dia kualitasnya lebih terjaga. Tetapi untuk yang dijual secara eceran, ini kami menyarankan untuk para medis, khususnya tenaga kesehatan, untuk tidak membeli yang terbuka seperti itu. Kecuali dalam plastik, ada masker yang dalam satu kotak kemudian dikemas lagi satu-satu gitu ya. Itu artinya di dalam kemasan yang terkecil itu pasti ada penandaan izin edarnya gitu. Karena kalau beli satu kan kita nggak bisa mendeteksi izin edarnya di mana, di boxnya benar nggak itu boxnya yang dari masker yang itu seperti itu. Baik. Itu kami mensyaratkan bahwa izin edar di kemasan yang terkecil. Gitu. Baik, salah satu yang bisa dilakukan paling mudah adalah mengecek izin edarnya dari Kemenkes tentunya. Terima kasih dokter sudah berbagi tips bersama kami. Selamat siang Dr. Ariyanti untuk informasinya bersama kami. Pemirsa, usai jeda, Presiden Joko Widodo tegaskan larangan mudik saat libur Hari Raya Idul Fitri. Tetaplah bersama kami.